Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vidi Irwanda, NIM 18060051. Video ini saya buat untuk mempresentasikan tugas mata kuliah Ekonomi Pembangunan 2 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Alphonse Trianto, SE.ME. Nah, materi kita pada kali ini yaitu terkait kebijakan neraca pembayaran, utang, krisis keuangan, dan stabilisasi. Poin yang pertama yaitu keuangan dan investasi internasional. Apa sajakah isu-isu utama terkait keuangan dan investasi internasional ini? Dalam video ini, setelah meninjau berbagai transaksi neraca pembayaran suatu negara dan tren masa kini dalam neraca perdagangan negara-negara berkembang, di sini kita akan mengamati dimensi dan dampak dari krisis utang yang sangat besar di negara-negara berkembang tersebut. Nah, di sini juga kita melihat bagaimana krisis utang yang sangat besar yang muncul pada tahun 1980-an dan utang itu masih menjadi penghambat pertumbuhan yang serius di Afrika. Nah, krisis pada tahun 1980-an dianggap penting karena cakupannya dan dampaknya pada perlambatan kemajuan pembangunan di puluhan negara berkembang. Kemudian, poin yang kedua yaitu pos-pos neraca pembayaran. Bagaimana tinjauan umum pos-pos neraca pembayaran? Dengan aliran sumber daya keuangan internasional, memungkinkan untuk mengkaji neraca pembayaran merupakan ringkasan pernyataan transaksi keuangan suatu negara di dunia. Neraca ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu transaksi berjalan. Pada transaksi berjalan berfokus pada ekspor dan impor barang dan jasa, pendapatan, investasi, pengangsuran utang, dan pengiriman serta transfer uang neto, swasta, dan publik. Kemudian yang kedua yaitu transaksi modal atau keuangan. Transaksi modal atau keuangan ini mencatat nilai investasi swasta asing, pinjaman luar negeri oleh bank swasta internasional, serta pinjaman dan hibah dari pemerintah asing dan badan multilateral seperti IMF dan Bank Dunia. Adanya pelarian modal mengerdilkan penerimaan pinjaman dan investasi swasta dan publik serta menjadi penyumbang terbesar dalam memperparah neraca pembayaran di banyak negara berkembang. Kemudian yang ketiga yaitu transaksi cadangan moneter. Transaksi cadangan moneter yang merupakan penyeimbang dari neraca pembayaran suatu negara yang menunjukkan bagaimana saldo kas atau moneter atau cadangan valuta asing dan klaim keuangan jangka pendek telah berubah dalam merespon transaksi berjalan dan transaksi modal. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana sebuah ilustrasi hipotesis dari defisit dan hutang. Dengan adanya amortisasi yang merupakan sebuah pembayaran pokok utang secara bertahap. Oleh karena itu, alasan utama mengalirnya dana-dana modal dari negara-negara miskin ke negara-negara kaya adalah tingkat pelarian modal yang sangat tinggi dari negara-negara berkembang. Kemudian, kita lanjut kepada poin yang ketiga yaitu persoalan defisit pembayaran. Nah, yang kita bahas di sini yaitu yang pertama beberapa isu kebijakan awal. Cabang internasional memiliki tujuan yang sama bagi negara-negara seperti halnya rekening bank bagi setiap individu yang dapat ditarik untuk membayar tagihan dan hutang. Dan bertambahnya dengan adanya simpanan yang berasal dari pinjaman ekspor neto dan aliran masuknya modal yang dapat digunakan sebagai jaminan untuk meminjam cadangan tambahan. Pinjaman penyesuaian struktural sebagai sebagian dari proses pinjaman dari Bank Dunia bagi negara berkembang dalam mendukung upaya pencabutan kendali pemerintah yang berlebihan, membuat harga faktor dan produk supaya mencerminkan nilai kelangkaan sumber daya. Kemudian mendorong persaingan pasar, ketentuan yang dibelokkan oleh IMF sehingga negara peminjam harus memenuhi reformasi fiskal, moneter, dan perdagangan internasional sebagai persyaratan dalam menerima pinjaman untuk mengatasi kesulitan pembayaran. Negara berkembang dapat berupaya memodifikasi dampak negatif
dari defisit neraca pembayaran yang kronis dengan memperbesar cadangan moneter resminya. Salah satu caranya adalah dengan mendapatkan porsi uang emas internal yang lebih besar atau dikenal dengan special drawing rights. Selanjutnya yang kita bahas yaitu tren dalam neraca pembayaran. Bagi sebagian negara berkembang, yaitu sekitar pada era 1910-an, merupakan periode yang sangat sulit dalam neraca pembayaran mereka dibandingkan negara-negara lain. Akan tetapi, selama tahun 1980-an ini, dunia ketiga mengalami penurunan transaksi berjalan dan transaksional modal yang cukup parah. Nah, ada beberapa alasan penurunan saldo transaksi berjalan pada tahun 1980-an dan tahun 1990-an, yaitu alasan yang pertama, anjloknya harga komoditas termasuk minyak, kemudian resesinya global dalam perdagangan global, kemudian meningkatnya proteksionisme di negara maju terhadap ekspor di negara berkembang, dan yang terakhir, nilai tukar yang ditetapkan terlalu tinggi di beberapa negara berkembang seperti Argentina. Nah, selanjutnya kita masuk kepada poin yang keempat, yaitu akumulasi utang dan kemunculan krisis utang. Yang pertama kita bahas dulu yaitu latar belakang dan analisis. Akumulasi utang eksternal merupakan fenomena biasa di negara-negara berkembang pada tahap pembangunan ekonomi di mana pasokan tabungan domestik itu rendah, defisit pembayaran transaksi berjalan tinggi, dan impor barang modal diperlukan untuk memperbanyak sumber daya domestik. Hal pertama yang paling penting untuk memahami konsep dasar dikenal sebagai transfer dasar. Transfer barang suatu negara didefinisikan sebagai aliran masuk atau keluar dari neto valuta asing terkait dengan peminjaman internasionalnya. Proses akumulasi utang untuk investasi produktif di wilayah pedesaan dan perkotaan menjadi bahan yang penting dalam strategi pembangunan jangka panjang. Kemudian kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu awal mula krisis utang pada tahun 1980-an. Benih krisis utang pada tahun 1980-an disemai saat periode 1974 sampai 1979, akan tetapi melonjak dalam pinjaman internasional ditambah dengan adanya peningkatan harga minyak OPEC. Pada tahun 1990-an, situasi ekonomi di negara-negara berkembang sangat beragam. Banyak yang mengalami transfer neto positif, tetapi sebagian lagi masih diterpa krisis. Gambaran statistiknya menjadi lebih kompleks setelah pertengahan 1990-an. Dengan adanya negara-negara berpendapatan menengah dan mengandalkan investasi asing langsung. Beberapa negara yang masih mengalami krisis mungkin mengalami transfer neto yang negatif. Selanjutnya kita masuk kepada poin yang kelima, yaitu bagaimana upaya penanggulangan instabilitas makroekonomi, kebijakan stabilitas IMF klasik, serta kritik terhadap kebijakan tersebut. Instabilitas makroekonomi merupakan situasi di mana suatu negara mengalami inflasi yang tinggi dibarengi dengan peningkatan defisit anggaran dan perdagangan serta peningkatan pesat dari jumlah uang yang beredar. Dengan menguntungkan diri pada IMF untuk mengenakan kebijakan stabilitas yang sangat ketat, proses yang disebut dengan ketentuan sebelumnya menyetujui pemberian dana pinjaman melebihi kuota bagi IMF mereka. Bank swasta ini menafsirkan keberhasilan negosiasi dengan IMF sebagai indikasi bahwa negara peminjaman melakukan upaya serius untuk mengurangi defisit pembayaran dan mendapatkan valuta asing yang dibutuhkan untuk melunasi pinjaman sebelumnya. Terdapat 4 komponen dasar dari program stabilitas IMF, yang mana yang pertama yaitu penghapusan atau liberalisasi atas kendali pihak pemerintah terhadap pertukaran valuta asing dan impor. Kemudian yang kedua yaitu devaluasi nilai tukar resmi mata uang domestik. Selanjutnya yang ketiga yaitu pemberlakuan program-program anti-inflasi domestik yang ketat, yang mana terdiri dari pengendalian kredit perbankan untuk menaikkan tingkat bunga dan cadangan minimum. Kemudian pengendalian defisit pemerintah
melalui pembatasan belanja negara termasuk pada bidang layanan sosial bagi penduduk miskin dan subsidi bagi bahan pangan pokok bersama dengan peningkatan pajak dan harga-harga produk yang dihasilkan oleh BUMN. Kemudian, pengendalian peningkatan upah terutama menghapus indeks upah dan mencabut beragam bentuk pengendalian harga dan mendorong pasar lebih bebas. Kemudian selanjutnya, komponen yang keempat yaitu lebih terbuka terhadap investasi asing dan membuka diri pada perekonomian internasional. Kemudian kita masuk kepada poin yang keenam yaitu utang najis dan pencegahannya. Apa sih ini utang najis? Utang najis ini adalah konsep dalam teori hukum internasional bahwa seperti halnya ketidakberlakuannya kontrak yang ditandatangani di bawah tekanan utang negara yang dipergunakan oleh pemerintah yang kurang demokratis yang mana tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat sebaiknya yang tidak dianggap berlaku. Jayaken dan Kramer menyarankan bahwa konsep ini sebaiknya diterapkan dalam beberapa cara. Misalnya, sekalipun pengendalian internasional tidak bisa menciptakan, prosedur ini dapat dilangsungkan melalui Dewan Keamanan PBB dan beberapa koordinasi bahkan dapat dicapai melalui inisiatif sejumlah lembaga LSM dan pemimpin terkemuka atau melalui mekanisme campuran formal maupun informal. Nah, meskipun konsep utang najis ini mungkin belum berlaku sampai saat ini, persepsi bahwa sebagian utang yang menjadi beban negara-negara Afrika dapat dinyatakan sebagai utang najis, yang mana mungkin menjadi salah satu alasan mengapa penghapusan utang untuk negara-negara penghutang besar dan berpendapatan rendah di Afrika sangat didukung oleh dunia internasional. Kemudian kita masuk kepada poin yang ketujuh yaitu resolusi krisis utang pada tahun 1980-an sampai 1990-an, kerentanan yang berkesinambungan. Bank umum dan pemberi pinjaman di negara-negara industri menyatakan krisis utang telah berakhir melalui penandatanganan kesepakatan restrukturisasi ala Brady dengan Argentina pada bulan April 1992 dan negara Brasil pada bulan Juli 1992. Tetapi masih banyak negara-negara, terutama Afrika, yang mana persoalannya masih pelik. Surplus transaksi berjalan dalam perekonomian Asia yang tumbuh sangat cepat dalam tingkatan yang signifikan merupakan cerminan dari defisit yang dialami oleh Amerika Serikat. Ketidakseimbangan ini agak berkurang dengan adanya krisis keuangan global. Namun proyek ini termasuk keberlanjutan ketidakseimbangan tersebut masih belum menentu. Kemudian kita masuk kepada poin yang terakhir yaitu poin yang ke-8, krisis keuangan global dan negara-negara berkembang. Nah, di sini kita akan membahas apa penyebab dari krisis dan tantangan untuk pemulihan yang bertahan lama. Di Amerika Serikat, salah satu faktor yang ditengarai adalah deregulasi keuangan yang terlalu cepat dan meluas. Deregulasi yang dilakukan untuk pencabutan aturan yang memisahkan perbankan umum atau bank konvensional dan perbankan investasi tanpa adanya kerangka regulasi yang layak untuk menggantikannya. Kemudian kegagalan untuk meregulasi instrumen keuangan baru dan kekurangnya penegakan hukum atas peraturan sebelumnya serta tingkatan bunga yang rendah secara artifisial. Kemudian faktor selanjutnya adalah ketidakseimbangan perdagangan internasional kronis antara Asia Timur, terutama Cina dan negara-negara maju terutama di Amerika Serikat seiring dengan masuknya modal ke Amerika Serikat. Krisis yang terjadi ini disebabkan oleh lemahnya pasar dan lembaga keuangan negara berkembang serta ekonomi politik yang tidak stabil. Nah, selanjutnya kita membahas bagaimana dampak ekonomi terhadap negara berkembang. Ada beberapa dampak ekonomi yang terjadi di masa sekarang dan mungkin akan terjadi pada masa yang akan datang. Yang pertama yaitu pertumbuhan ekonomi. Baik IMF maupun Bank Dunia telah menekankan akan adanya kerentanan dan ketidakpastian. Kemudian yang kedua yaitu ekspor.
Yang ketiga yaitu aliran masuk investasi asing. Yang ketiga yaitu pasar saham negara berkembang. Pelarian modal ke tempat yang lebih aman menyebabkan volatilitas pasar saham negara berkembang sangat meningkat dengan tajam. Selanjutnya yang kelima yaitu bantuan. Bantuan telah menurun tajam selama 2 dasawarsa ini. Negara-negara maju terkemuka telah berjanji meningkatkan bantuan terutama bagi negara Afrika. Kemudian yang keenam yaitu distribusi pengaruh di antara negara-negara berkembang. Adanya negara-negara yang diminta untuk berpihak pada kubu tertentu sehingga adanya ketimpangan antara negara-negara berkembang. Kemudian yang ketujuh yaitu pengiriman uang oleh tenaga kerja ke negara asalnya. Selanjutnya yang kedelapan, kemiskinan. Pertumbuhan yang lebih rendah telah mengurangi tingkat pengentasan kemiskinan di sebagian negara-negara berkembang dan banyaknya negara yang jumlah orangnya hidup dalam kemiskinan yang bertambah. Kemudian yang kedelapan yaitu kesehatan dan pendidikan, dan yang terakhir yaitu yang ke-10, kerangka kebijakan umum. Nah, selanjutnya yang kita bahas yaitu yang ketiga, beragam dampak di antara wilayah negara berkembang. Terjadi penurunan dramatis dan dalam beberapa hal, terhambatnya pertumbuhan ekspor dan pertumbuhan GDP yang tinggi, yang mana menjadi situasi umum di wilayah Asia Timur termasuk Cina. Pembuat kebijakan ekonomi di Cina sepertinya berfokus pada pengurangan ketergantungan ekspor dasar yang mengendalikan pengelolaan bahan baku impor demi secuil nilai tambah sebelum diekspor kembali. Kemudian Cina dan kontroversi nilai tukar Cina juga mengalami tekanan besar untuk mengizinkan mata uangnya mengalami apresiasi pada musim gugur tahun 2020. Meskipun penyesuaian tidak bisa ditekankan lagi, tidak ada skenario yang layak di mana perang dagang atau apapun yang menyerupainya akan menghasilkan hal lain selain dari dampak negatif bagi prospek pembangunan ekonomi. Kemudian Amerika Latin terlepas dari kekhawatiran yang akan tertularnya krisis keuangan di masa lalu. Banyak negara-negara di sana yang bertahan dari terpaan awal badan krisis, terutama Brazil dan Afrika, pada tingkat perdagangan yang rendah, beserta harga komoditas yang tinggi atas ekspornya telah membantu wilayah sub-Sahara yang terlindungi dari dampak krisis tersebut. Kemudian selanjutnya yang kita bahas yaitu yang keempat, prospek untuk pemulihan dan stabilitas. Nah, terdapat 5 alasan untuk mempertimbangkan hal ini dan skenario proyeksi yang menengah, yang mana berupa yang pertama, Amerika Serikat masih mengalami defisit perdagangan yang tinggi yang sepertinya masih jauh dari harapan untuk kembali ke tingkatan sebelumnya. Kemudian yang kedua, defisit fiskal juga tinggi hampir di seluruh negara OECD yang berpendapatan tinggi. Kemudian yang ketiga, persepsi pasar akan risiko gagal bayar pemerintah sangat tinggi. Kemudian yang keempat yaitu risiko deflasi masih lebih tinggi daripada normal. Kemudian yang terakhir yaitu yang kelima, manfaat ekspor produk manufaktur ke negara-negara berpendapatan tinggi masih berlangsung. Apabila peluang melakukan hal tersebut berkurang akibat pertumbuhan yang sangat lambat, hambatan kredit yang makin parah, dan lainnya. Selanjutnya, kemudian pembahasan selanjutnya yaitu pembahasan yang terakhir, peluang sekaligus bahaya. Munculnya Cina sebagai mesin pertumbuhan regional dapat mengurangi ketergantungan ekspor ke negara-negara barat. Dan beberapa negara Afrika sangat antusias akan kemunculan Cina sebagai investor komoditas yang dapat menyeimbangi perusahaan-perusahaan barat yang sejak lama mendominasi wilayah ini. Namun, harapan menjadi redup di banyak negara-negara berkembang atas akses yang terbuka dan stabil ke pasar negara-negara maju. Para politikus memandang hal ini sebagai perluasan konsesi perdagangan dan menganggap kurang bijaksana. Baiklah, sekian materi dari saya. Apabila ada salah, mohon dimaafkan.
Apabila ada pertanyaan, mohon diajukan pada kolom komentar di bawah ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.